Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat kan ya? Nah, kita ini pelajaran sosiologinya siang hari ini masih semangat kan? Apa kita mau Masih, Bu. Iya, nggak ngantuk, Cantik. Bu. Kita Oke, Iya, kita nggak speaking ngantuk, dulu Bu. ya. Nah, tapi sebelum kita speaking, saya mau minta tolong Mas Yujin selaku ketua kelasnya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Mas Yujin. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa agar segala kegiatan itu berjalan dengan lancar. Kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita nanti masuk ke materi ya, kita hari ini mau coba ice breaking dulu. Kalian pasti tahu lagu yang lagi viral di TikTok. Nanti saya akan memutarkan lagu dan kalian harus mengikuti gerakan saya. Setuju? Asik, ya, Bu. Setuju. Yang nggak ngikutin nanti saya suruh sendirian ya di depan kelas. Siap, Bu. Sebentar. Tangannya di atas dulu. 1. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku. Kadang bikin Oke, sudah anak-anak, speaknya sebentar saja ya. Sebentar saja. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Hadir semua, Masuk Bu. Masuk semua, Bu. Lengkap. Berarti kita sudah Nihil tidak masuk, Bu. Nihil. Oke, Mbak Eni, terima kasih informasinya. Nah, masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang materi apa? Masih ingat nggak? Masih ada yang ingat? Kelompok Oh iya, Sosial, kelompok Bu. sosial, Bu. Iya, Oh, ingat sudah saya, lupa. Bu. Oke, kalau gitu. Nah, hari ini kita akan main game, namanya game STAD, Start. Tapi sebelum itu nanti saya akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Oke, sudah siap belajar kan? Sudah semangat kan setelah ice breaking? Semangat, Bu. Siap. Siap. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan video terlebih dahulu yang nanti akan kalian amati. Apakah sudah tertampil dalam layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masih loading, Bu. Sudah belum? Sudah belum anak-anak? Punya saya masih loading, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya, saya pilih ya ini ya. Kami, Ya, Bu. Ombak Indonesia, Kampung Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, oke, sudah selesai videonya sedikit saja ya. Nah, dari video yang kalian telah tonton itu, coba kasih saya sedikit tanggapan dari siapapun. Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Mas Yujin, silakan. Kalau saya lihat dari video yang
sudah ditayangkan tadi Ibu, saya melihat adanya keanekaragaman di sana, di mana ada agama, kemudian ada agama Muslim, agama Hindu, dan juga kebudayaan yang ada di Bali. Nah, sip, jos terbaik. Ada lagi? Ada lagi selain Mas Yujin? Sip, ini bagus banget ini apa yang disampaikan oleh Mas Yujin. Benar sekali, yang tertampil di dalam video itu tentang keberagaman ya. Keberagaman bisa kita lihat di situ tadi ada orang yang sholat di masjid, terus ada orang yang beribadah dari agama Hindu seperti itu. Nah ini anak-anak ini termasuk salah satu bentuk dari perbedaan sosial. Namanya perbedaan diferensiasi. Ada lagi yang bisa menjelaskan selain Mas Yujin? Mas Yujin dapat nilai plus, dapat 100. Saya catat dulu ya. Belum ada. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke bagian materi kita hari ini. Apakah sudah tertampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Nah, ini yang mau kita pelajari. Kan kemarin kita sudah membahas soal kelompok sosial. Di materi itu kan kalian semua sudah paham kalau ternyata di masyarakat kita itu kelompoknya sangat-sangat banyak sekali dan beragam, maka kelompok itu akan menimbulkan yang namanya perbedaan sosial di dalam ilmu sosiologi. Nah, sekarang tahukah kalian apa itu perbedaan? Ayo selain Mas Yujin, siapa yang bisa menjawab? Mbak Heni mungkin? Mbak Heni senyum-senyum. Berbeda, Bu. Berbeda, apanya yang berbeda? Berbeda dalam Mbak Eni, Bu. Oh, Mbak Eni. Baik, silakan Mbak Heni apa Mbak Eni? Ayo Mbak Eni. Namanya mirip-mirip, Bu. Pakai H, pakai E, Bu. Berbeda. Ayo siapa? Mbak Heni. Mbak Heni dulu. Ayo silakan Mbak Heni. Perbedaan dalam segi suku, ras, budaya, agama ya. Maksudnya gitu ya, Bu? Nah, benar, ini berarti sudah belajar ini kemarin malam ya, sudah baca-baca, udah pinter. Nah, selanjutnya ini, coba perhatikan gambar berikut. Berikan pendapatmu terkait dengan gambar-gambar di atas. Itu gambar apa aja sih? Dari sebelah kiri, dari kiri. Oke, Mas Alvin, silakan. Itu gambar-gambar profesi, Bu. Ada yang bekerja sebagai petani, dokter, nelayan, dan juga guru. Ternyata profesi itu ada macam-macam di masyarakat. Ya, pinter sekali Mas Alvin. Nah, kira-kira profesi itu kita bisa lihat dari segi vertikal apa horizontal sih? Artinya dilihatnya setara atau ada statusnya? Vertikal, Ada Bu. statusnya, Bu. Ada yang lebih baik daripada profesi yang lain. Oke, sip. Nah, itu yang dinamakan dengan ini. Nah, bisa dilihat ya di layarnya ya, perbedaan sosial. Ternyata di sosiologi terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu namanya stratifikasi, artinya ada kelas-kelas. Kalau horizontal itu namanya diferensiasi. Artinya meskipun berbeda tapi tetap setara. Bu. Pinter. Nah, ini bagian-bagian dari diferensiasi. Dasar-dasarnya ada ras, suku, budaya, jenis kelamin, gender, mata pencaharian, agama, dan klan. Juga ada stratifikasi. Dari kekayaan itu biasanya dilihat dari apa? Pendapatan, Bu. cuan, Bu. Kekuasaan, cuan. Jumlah Terus kekayaan. kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan juga pendidikan. Nah, sekarang kalian adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini? Tidak Silakan. ada, jelas Bu. Tidak ada, Bu, jelas. lanjut, Bu. Kalau jelas berarti saya bagi kelompoknya ya. Siap Bu. Silakan dipantau HP-nya. Saya akan mengirimkan
kelompoknya. Oh, di sini ada. Oh, ini belum. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Agatha dan Mbak Hilmi. Kelompok 2 Mas Yujin, Mbak Eli sama Mbak Eka. Kelompok 3 Mas Fadli, Mbak Ika, Mas Alvin. Kelompok 4 Mbak Afri, Mbak Eni, dan Mbak Heni. Nah, tugas kalian adalah menyusun mind mapping terkait dengan perbedaan sosial secara vertikal dan horizontal. Dan ini dibuat semenarik dan sekreatif mungkin, paham? Bu, insya Allah. Nah, sebentar, ini saya akan memberikan apa ini namanya? LKPD-nya terlebih dahulu. LKPD-nya saya share di grup. Di situ di lembar A1 itu ada kolom kosong. Ada lembar kosong itu kalian tulis dan tugasnya kalian tulis di situ ya. Digambar semenarik mungkin. Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Bisa ya? Oke, silakan berkelompok terlebih dahulu. Oke, siapa itu yang raise hand? Mbak Eni, silakan Mbak Eni. Bu Dia, itu Oke. kalau misalnya mind mappingnya pakai tanda panah-panah saja boleh kan ya? Boleh, nggak apa-apa. Sekreatif mungkin, Ya, semenarik mungkin. Boleh. Yang sudah Oke, selesai terima kasih, Bu mengerjakan Dia. mind mapping, ya sama-sama Mbak Eni. Yang sudah selesai mengerjakan mind mapping dikirimkan di grup ya. Langsung dikirimkan di grup PPG Sosiologi itu. Oke, sudah selesai. Halo anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah selesai Bu Dia, sudah saya kirim Bu Dia. Mana? Saya nggak kelihatan. Dikirim di mana Sudah Mbak saya Eni? kirim di WhatsApp grup Ibu, di grup kelas ya Bu. Iya, di grup PPP. Saya belum, Bu. Oh iya, ini sudah selesai punya kelompok Mbak Eni. Wah, keren ini ya, sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat rinci juga, dan poin-poinnya. Ayo, yang lainnya sudah selesai. Kelompoknya Mbak Agatha sama Mbak Hilmi, yang belum mengumpulkan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, saya anggap sudah selesai semua ya. Nanti hasilnya akan saya minta waktu pembelajarannya selesai. Nah, saya berikan apresiasi kepada kelompoknya kelompok 4, Mbak Afri, Mbak Eni, dan Mbak Heni yang telah menyelesaikan dengan sangat-sangat cepat dan tepat ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut, saya akan memberikan pertanyaan kepada tiap-tiap peserta dalam kelompok. Nanti kelompok yang nilainya paling bagus, itu yang akan menjadi pemenang dalam permainan STAD. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Asik dapat hadiah nih. Dari Mbak Ika. Mbak Ika, Baik, Bu. Ya. coba berikan contoh dari stratifikasi pendidikan. Seperti apa?
stratifikasi pendidikan, Bu. Ya. Di mana setiap individu yang memiliki pendidikan tinggi pasti posisinya akan ada di posisi paling atas. Misalkan ketika ada individu yang statusnya lulus S1. Nah, ketika di dalam masyarakat lulusan S1 itu pasti akan lebih dihormati dibandingkan dengan lulusan SD. Seperti itu Kak Bu mungkin? Iya, bener sekali. Stratifikasi pendidikan, jadi orang yang pendidikannya semakin tinggi maka dia akan menempati piramida paling atas ya. Seperti itu. Benar Mbak Ika. Terus selanjutnya dari kelompok 2 coba Mbak Eka. Mbak Eka? Siap, Mbak Bu. Eka. Iya, Bu. Coba berikan contoh diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial. Seperti di video tadi, Bu, ada yang di Indonesia ini ada yang beragama Islam, Kristen. Nah, semuanya dipandang sama di masyarakat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, Bu. Begitukah? Oke, pintar sekali Mbak Eka, benar. Agama meskipun kita berbeda tapi tidak ada yang dipandang lebih tinggi atau lebih rendah. Pintar. Dari kelompok 1 sekarang Mbak Agatha. Mana Mbak Agatha ini suaranya? Belum Mbak Agatha. Nah, Mbak Agatha, coba berikan contoh stratifikasi kekuasaan. Ayo Mbak Agatha. Lempar ke saya, Bu. Oke, boleh. Mbak Heni karena sudah berinisiatif. Oke, mungkin dari kasus yang beberapa tahun yang lalu, kasus pencurian kayu ya, seorang nenek Asyani, yang dimana biasanya kasus-kasus orang ekonomi menengah ke bawah itu hukumannya biasanya lebih berat. Contohnya aja kayak maling ayam, maling susu, itu mendapatkan sanksi hukum yang berat daripada kasarnya itu kayak koruptor ya, Bu. Bisa seperti itu ya, Bu? Benar nggak, Bu? Oh, Dari tapi itu kekuasaan. konfliknya sama siapa? Antara siapa? Nenek dengan? Nenek dan si itu, Bu, yang pemilik lahan kebun kayunya itu kalau nggak salah. Artikelnya saya baca. Betul nggak itu, Bu? Boleh, tapi lebih tepat lagi biasanya kekuasaan itu cenderung mengarah kepada sesuatu yang berbau politik seperti misalnya antara presiden dengan wali kota. Karena presiden itu menguasainya kan negara. Kalau wali kota itu kan yang menguasainya kota kan. Kota, iya, Bu. Terus kalau provinsi siapa yang Gubernur menguasai? ya, Bu. Gubernur, bener. Berarti dia di tengah-tengah ya, antara presiden dan wali kota ya. Seperti itu. Tapi bagus Mbak Heni, berarti sudah banyak membaca ya, wawasannya sangat luas sekali. Oke, yang terakhir dari Mas Fadli. Mas Fadli, mana Mas Fadli? Ya, iya Bu, Oke, ada Mas Bu. Fadli, tolong jelaskan stratifikasi sosial apa ya? Kekayaan. Coba kekayaan seperti apa berarti? Ya baik, stratifikasi sosial berdasarkan ukuran kekayaan hasil diskusi dari kelompok 3, Ibu. Misalkan contoh orang yang tekun dari awalnya dari keluarga sederhana, kemudian ketika dia ulet meraih gelar pendidikan, akhirnya dia bisa meningkatkan status ekonominya, Ibu, sehingga kelas sosialnya yang sebelumnya dari kelas sosial menengah bawah, kemudian dia naik ke kelas atas melalui kekayaan. Dengan kekayaan juga seseorang juga dipandang, dihormati oleh orang lain seperti itu, Bu. Kekayaan ini juga dilihat tidak hanya dari bentuk uang saja, tidak dari harta saja, tetapi kekayaan dalam bentuk materi yang lain, Ibu, seperti itu. Terima kasih. Nah, pinter sekali penjelasannya, sangat-sangat detail sekali ya. Ya ampun, Mas Fadli ini sepertinya sudah banyak belajar nih kemarin malam nih. Oke, ini pre-memori ya, saya anggap semua peserta didik sudah menjawab.
Nah, setelah kita tadi sudah melakukan diskusi, sudah bikin mind mapping, apa sih materi yang kita sudah pelajari hari ini? Materi apa aja sih? Stratifikasi dan diferensiasi, Bu. Ya, pinter sekali, Mbak Ika. Terus apa lagi selain itu? Ada lagi? Jenis-jenis dan bentuk stratifikasi dan diferensiasi, Bu. Ya, benar sekali. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Ika dan Mas Fadli. Jadi hari ini kita sudah membahas materi dan berdiskusi dan kita sudah membuat mind mapping terkait dengan bentuk-bentuk dan dasar-dasar stratifikasi sosial serta diferensiasi sosial. Nah, sudah semua ya mind mappingnya sudah ya. Kalau sudah semua, hari ini Ibu akan akhiri terlebih dahulu. Tapi untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat stratifikasi. Jadi nanti ada stratifikasi tertutup, terbuka, dan campuran. Oke, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang masih belum jelas? Tidak ada, Bu. Insya Allah. Jelas. Oke. Sip, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan moral lesson ya. Jadi di sini meskipun kita itu berbeda-beda, tetapi kita tetap harus saling bekerja sama. Apalagi itu bekerja sama dalam hal kebaikan. Jadi kita tidak boleh memandang suatu suku atau suatu agama itu lebih rendah daripada agama kita, seperti itu. Setuju? Setuju, Bu. Oke, sip. Oke, silakan Mas Yujin kembali memimpin doa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, karena kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, untuk itu kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Kalian tetap semangat. Kalian tetap semangat ya menjalani hari-hari dan menjalani habis ini pelajaran apa? Pelajaran matematika ya? Matematika, Bu. Ya, Bu. Semangat ya, di siang hari kalian tetap harus semangat. Oke, Ibu kembali dulu ke kantor ya. Terima kasih, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.